Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini, kita akan membuat objek seperti ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal software Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1. Untuk versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan menampilkan aktivitas mouse kita serta aktivitas keyboard kita di layar ini. Caranya yaitu tekan N pada keyboard, kemudian pilih screen cascade, kemudian centang di bagian sini, kemudian ini kita minimize, kita geser ke kanan agar area objek ini lebih luas lagi. Kemudian ketika kita klik pada mouse, maka akan terlihat di sini seperti ini. Nah, sehingga aktivitas mouse kita akan terlihat di sini. Selanjutnya untuk objek ini kita pilih dan kita delete. Kita nambahkan objek lagi, caranya yaitu pilih add, kemudian mesh, kemudian cylinder. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan viewpoint kita, cara sudut pandang kita dari sisi mana kita akan melihat benda ini. Caranya yaitu pilih view, kemudian pilih viewpoint. Di sini ada kamera, top, bottom, front, back, right, dan left. Nah, di sisi kanannya juga bisa dilihat bahwasanya semisal kita pilih top. Top ini juga bisa dengan cara menekan angka 7 pada numpad. Oke, kita coba tekan 7 pada numpad. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memperbesar ukuran daripada objek ini. Caranya yaitu tekan S pada keyboard. S itu scale ya, untuk memperbesar ataupun memperkecil daripada objek. Caranya tekan S, kemudian kita tarik seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan viewpoint dari depan, front, yaitu tekan angka 1. Seperti ini. Selanjutnya, untuk ketinggiannya kita bisa atur ulang. Caranya yaitu tekan S pada keyboard, kemudian tekan Z bersamaan. Dan tarik seperti ini. Oke, sudah cukup. Klik. Selanjutnya, kita tampilkan seperti ini. Kita akan edit objek ini. Caranya yaitu pilih edit mode. Oke, selanjutnya kita akan pilih sudutnya, dipilih yang edge selection mode. Kemudian pilih bagian sini, tekan Alt untuk menseleksi semuanya. Tekan Alt, kemudian klik seperti ini. Oke, selanjutnya tekan Ctrl B untuk memberikan efek bevel ataupun agar sudutnya tidak terlalu lancip. Seperti ini. Kemudian kita bisa tambah scroll ke atas untuk memperhalus permukaannya. Seperti ini. Oke. Jika sudah cukup, kita klik 2 kali seperti ini. Selanjutnya bagian bawah kita juga akan lakukan hal yang sama. Pilih sudutnya, kemudian tekan Alt, kemudian klik. Selanjutnya Ctrl B untuk memberikan efek bevel ataupun agar sudutnya tidak terlalu lancip. Oke. Kemudian bisa di scroll ke atas untuk memperhalusnya. Klik 2 kali. Oke. Selanjutnya kita akan mengedit bagian bawah. Caranya adalah pilih face selection mode, kemudian pilih face-nya, tekan E, kemudian ke atas searah sumbu set. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit bagian atas. Kita ke tampilan 1 seperti ini. Kita bisa masuk tambah objek aja. Caranya yaitu add mesh kemudian cylinder. Kemudian silinder ini kita
geser ke atas, caranya tekan G, grab atau geser, tekan G, kemudian Z, kita kasih ke atas. Oke, seperti ini. Coba kita lihat tambahan di atas, seperti ini. Terus ukurannya kita akan perkecil lagi, yaitu tekan S, kemudian sesuaikan. Seperti ini. Kita lihat lagi, tekan 1, kemudian tekan G, Z, kita turunkan. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan mengedit objek ini. Caranya masuk di edit mode, kemudian kita pilih face yang ini, tekan angka 1, dan kita akan mengeditnya, yaitu kita tambahi tinggiannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memberikan efek. Kalau tinggi, jadi efek. Kita akan memberikan efek melingkar ya. Caranya yaitu kita pindahkan dulu untuk titik senternya. Kita pindahkan di sini. Kemudian pilih spin tool, spin ya. Kemudian kita gerakan. Oke, kita undo dulu. Ini coba kita geser lagi. Oke, kita ulangi. Kita pilih. Oh, ini tadi kita undo lagi. Oke, kita tampil 1. Ini kita kesinikan lagi. Oke. Kemudian kita spin tool. Ini terhadap sumbu Y. Seperti ini. Oke, sudah cukup. Klik. Kemudian untuk bagian face ini kita extrude, tekan E seperti ini. Selanjutnya untuk titik tengah ini kita pindahkan lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan spin lagi. Spin. Kita tarik seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian kita edit sedikit, Ctrl V ya, biar tidak terlalu tajam ujungnya. Oke, klik. Oke, seperti ini jadinya tampilan 1. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk objeknya. Pilih add, kemudian mesh, kemudian shader. Oke, titik tengahnya di sini. Kita tekan G, Z, kita turunkan ke bawah seperti ini. Kemudian tekan R, kita rotasi 90 derajat. Oke, kita coba tampilan depan. Tekan scale, kita perkecil seperti ini. Tekan G, Y. Oke, seperti ini. Oke,
Kemudian kita scale S terhadap sumbu X, kita perpanjang. Oke, panjang seperti ini. C, X kita tarik ke belakang. Ini. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kita bisa turunkan sedikit. Oke, Z. Oke, seperti ini. Lihat tampilannya seperti ini. Oke, kita tambahkan untuk ukuran panjangnya. Ini bisa digeser dulu, geser dulu ke bawah sedikit. Oke, ukuran panjangnya kan kita tambah sini, kita tambah sumbu X seperti ini. Oke, selanjutnya untuk face ini akan masih kita edit. Oke, satu, kemudian untuk color centernya kita dekatkan seperti ini, dan kita spin lagi, spin. Oke, ya seperti ini. Spin. Oke, selanjutnya kita tekan E seperti ini. Oke, kemudian untuk ujungnya kita perhalus sedikit, Ctrl V, tarik. Oke, seperti ini. Klik. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Kalau mau diperkecil juga bisa, tekan S seperti ini. Terlalu kecil ya. Oke, selanjutnya kita akan memperbanyak untuk objek ini dengan cara melingkarkan objek ini ya. Yaitu kita bisa masuk di add modifier, kemudian generate, kemudian array. Array-nya untuk semuanya, untuk sumbu X, Y, Z kita nolkan semua. Kemudian untuk titik tengahnya kita kembalikan ke tengah ini seperti ini. Selanjutnya, nah, oke, kita akan copy dulu Shift D, kemudian tekan R, sorry. Oke, untuk array-nya kita ganti aja dengan spin ya, spin tool. Ini kita coba pilih dulu untuk objeknya seperti ini. Kita akan menggantinya dengan spin. Oke, seperti ini. Selanjutnya pilih spin, spin. Oke, caranya yaitu Shift D, kemudian kita beginikan satu, kemudian Shift D, ini, oke, kemudian Shift D, kita tarik seperti ini, oke, kemudian Shift D, kita tarik seperti ini,
Oke, kemudian Shift D lagi, tarik lagi seperti ini. Shift D kita copy dan tarik lagi seperti ini. Oke, kita tambah lagi, melingkar lagi. Shift D untuk copy, kemudian escape. Kita pilih ini. Seperti ini. Kemudian Shift D, escape, kita tarik lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian Shift D, skip, kita tarik lagi seperti ini. Oke, kita atur ini, Shift D, skip, kemudian kita putar seperti ini. Oke, sesuaikan untuk sudutnya. Shift D, skip, kita putar lagi seperti ini. Oke, oke seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat warnanya. Ini jika kurang bisa kita ini lagi. Dan kita akan membuat warnanya, masuk di material, pilih tanda tambah, kemudian new, silahkan kasih warna, semisal warna biru. Oke, kami pilih yang viewport shading ini. Ini metaliknya kita bisa ubah semisal ke 5, ini semisal 0,6. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang sebelah sini kita juga bisa rubah, pilih new warna merah, metaliknya bisa kita rubah 0,3. Oke, ini roughnessnya 0,3 semisal. Oke, bisa tambahi ke 5. Jadi warna biru ini ya, roknya metaliknya tambah. Yang bagian ini kita bisa kasih warna lagi, new, misal kuning. Oke, baliknya kita tambahi seperti ini. Oke, selanjutnya untuk garisnya kita hilangi seperti ini. Oke, sudah jadi. Silahkan teman-teman mencoba, semoga bermanfaat.